Umat Allah yang terkasih, selamat sore semua. Hari ini pada hari Minggu Kerahiman Ilahi, kita mendengar sebuah kisah sesudah kebangkitan, kisah-kisah seputar kebangkitan yang menarik, yang cukup inspiratif bagi kita untuk kita renungkan. Kisah itu banyak berbicara dan salah satu tokoh utama di situ adalah Thomas. Yang nama Thomas, saya cari Dokter Thomas tapi rupanya beliau sudah misa tadi. Tokoh utama adalah Thomas yang disebut juga Didimus. Penginjil Yohanes dengan begitu jelas menyebut nama dari tokoh ini. Thomas, bahkan nama lain dari Thomas yakni Didimus. Dalam bahasa Yunani, begitu pula dalam bahasa Ibrani dan Aram, kedua nama ini berarti orang kembar. Ya. Berarti orang kembar. Berarti mungkin saja Thomas punya saudara kembar yang tidak disebut dalam kitab suci. Tapi baik Thomas maupun Didimus semua memiliki arti yang sama yakni kembar, baik dalam bahasa Yunani maupun bahasa Aram Ibrani. Kisah itu dimulai pada hari pertama dalam pekan itu. Ya. Hari pertama adalah hari Minggu dalam pekan, di mana Yesus pada malam itu menampakkan diri kepada murid-muridnya yang takut, yang mengunci diri, menutup diri, dan kemudian ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kata damai bagi kamu, penginjil Yohanes mencatat sebanyak 3 kali. Yesus mengulang itu 3 kali. Damai bagi kamu. Dan yang menarik adalah pada penampakan yang pertama tidak ada Thomas di situ. Thomas tidak berada di tengah-tengah para rasul. Dan ketika para rasul menceritakan apa yang mereka alami, Thomas dengan tegas mengatakan, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, sebelum aku menaruh jari pada bekas paku itu dan menaruh tanganku ke dalam lambungnya, aku tidak percaya." Dan saudara-saudari yang terkasih, Tuhan menjawab keraguan-raguan dari Thomas dengan menampakkan diri pada hari Minggu sesudahnya, 8 hari sesudahnya, hari ini, dan mengatakan agar Thomas menaruh jari ke dalam lambung dan tangannya. Dan Tuhan menegaskan, "Semoga engkau percaya." Dan Thomas membuat sebuah pengakuan iman, "Ya Tuhanku dan Allahku." Saudara-saudari yang terkasih, ketidakpercayaan, keraguan-raguan Thomas tentu karena pengalaman yang dialami bersama Yesus ketika Yesus disalibkan. Pengalaman Yesus yang disalibkan mungkin menggoncang hidupnya, imannya, sehingga ia menjadi ragu-ragu. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita, kita juga mungkin menjadi kembaran-kembaran dari Thomas sendiri. Kadang kita mengalami keraguan-raguan dalam hidup kita akan kasih pengampunan dan kerahiman Allah sendiri. Karena mungkin pengalaman-pengalaman pahit yang kita alami. Mungkin karena kegagalan-kegagalan yang kita alami. Mungkin pula karena pengalaman-pengalaman menyakitkan, pengalaman-pengalaman sakit, pengalaman-pengalaman ketidaksetiaan dan pengkhianatan membuat kita seperti Thomas ragu-ragu. Pengalaman Thomas adalah pengalaman hidup kita yang kadang ragu dan sangsi akan kasih dan kerahiman Tuhan dalam kehidupan kita. Begitu pula ketika kita tidak mampu mengampuni dan mengasihi, karena mungkin kita ragu akan kasih, pengampunan dan kerahiman Allah. Maka pada hari ini, pada Minggu Kerahiman Ilahi, Tuhan mengundang kita seperti kepada Thomas.
taruhlah jarimu di sini, ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke dalam lambungku. Tuhan mengundang kita untuk menaruh tangan kita dalam lambungnya. Seperti pada malam perjamuan terakhir, Yohanes meletakkan kepalanya di dada Yesus. Hari ini pada hari Minggu Kerahiman Ilahi, kita diajak untuk membenamkan diri kita, hidup kita dalam lautan kerahiman Allah seperti yang dibuat oleh Thomas sendiri. Supaya kita tidak ragu-ragu, melainkan percaya. Dan bersama Thomas kita mampu untuk berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Sehingga kita juga berani seperti para rasul dalam bacaan pertama untuk mewartakan tentang Kristus, mewartakan kasih, kerahiman dan pengampunan Tuhan yang menyembuhkan orang seperti Petrus dan para rasul yang lain. Mari kita mohon dalam Ekaristi ini, semoga sabda dan tubuh Tuhan memampukan kita agar kita selalu membenamkan hidup kita dalam lautan kerahiman Allah, supaya akhirnya kita mampu untuk mewartakan kasih, pengampunan yang menyembuhkan dan menyelamatkan sesama. Tuhan memberkati kita semua. Amin.